Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Deden Sri Yunika Putri, dan rekan saya, Fionalia Febrianti. Baiklah, di sini kami akan membahas Al-Quran dan ilmu tafsir sebagai sumber ajaran Islam. Yang materi awal akan dijelaskan oleh Fionalia Febrianti. Untuk materi awal, saya akan menjelaskan yakni Al-Quran yang topiknya fungsi dan esensi. Pertama, fungsi Al-Quran sebagai tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan, yang mana sebagai kita ketahui Al-Quran bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia untuk dapat hidup bahagia, tentram, makmur, sejahtera, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kedua, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk pada jalan yang lurus. Ketiga, sebagai obat atau asyifa yang menyembuhkan sebagai penyakit atas kerohanian dan yang bersumber dari hati dan lingkungan. Dan yang keempat, sebagai menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Al-Quran berfungsi sebagai untuk memberikan hikmah serta membuka mata agar kita memiliki jalan keluar atas kesudahan yang zalim. Selanjutnya yaitu esensi Al-Quran. Esensi Al-Quran terpendam dalam hidayah, akidah yang benar, bentuk-bentuk ibadah yang sempurna, akhlak yang mulia, aturan hukum dalil. Topik kedua yaitu pengertian studi atau ulum Quran. Ulum Quran yaitu ilmu tentang Al-Quran. Sedangkan secara istilah, ulum Quran yakni kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sampai kepada kita secara mutawir. Jadi mulai dengan surat Al-Fatihah dan disudahi dengan Quran surat An-Nas. Dan di sini bagi yang membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah. Baiklah, saya Fionalia Febrianti akan melanjutkan presentasi dari hasil diskusi kami yaitu yang C, metode tafsir Al-Quran. Nah, ulama selalu berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran sejak masa ulama salaf sampai masa modern. Nah, dari sekian banyak macam tafsir ini, ulama mencoba mengklarifikasi tafsir dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa metode tafsir dengan mengikuti pola pembagian Al-Parmawi. Yang pertama, tahlili. Al-Parmawi mendefinisikan tafsir tahlili dengan suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Penjelasan makna tersebut bisa tentang makna kata, penjelasan umumnya, susunan kalimatnya, dan asbabun nuzulnya. Yang kedua, ijmali. Kata ijmali secara bahasa artinya ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global. Yang ketiga, muqaron atau konferatif. Kata muqaron merupakan masdar dari kata nikoron, makorona yang berarti perbandingan atau komparatif. Yang keempat, maudu'i atau tematik, yang artinya masalah atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yang D, model studi tafsir. Ada beberapa model studi tafsir yaitu yang pertama, tafsir bil matsur, Tabari dan Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsir bir-Rafi, Ar-Razi. Yang ketiga, tafsir ijmali, Jalalain. Yang keempat, tafsir tahlili, Al-Manar. Yang kelima, tafsir maudu'i, Al-Parmawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.